dia mangkir bertiga. Tapi apa? Orang yang salah yang terbaik adalah yang mau mengakui dan mau memperbaiki diri. Ka'ab itu apa? Ngaku kan? Yang lain bisa berbohong tapi nanti dicemplungin ke neraka. Ka'ab tidak, dikafarat dosanya. Kenapa? Karena mau mengakui dan memperbaiki. Iya. Yang ketiga pelajarannya buat kita, ya, bahwasanya iqabud dunia, hukuman di dunia itu lebih baiklah daripada apa kesalahan yang kita lakukan dibalas di akhirat. Jangan, lebih baik di sini aja. Makanya Pak, ada hukum cambuk, ada hukum usir wanita yang berzina itu supaya apa? Supaya dosanya nggak dibawa ke akhirat. Nah, kita salah satu fokus kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita mati sedikit-dikitnya dosa kita bawa, itu target. Kalau tak ada dosa, tak mungkin yang cakap aja dosanya banyak. Saya yang bicara aja mungkin dosa lebih banyak lagi. Tapi target kita sebagai hamba Allah, bagaimana nanti saat aku mati seminimal-minimal dosa yang ada di pundak aku tanggung. Itu target kita dalam hidup. Kita panjangkan mulai hari ini Pak. Sedikit-dikit minimal dosa kita tanggung, sebanyak-banyak pahala kita tabung. Itu yang paling penting. Itulah konsepnya Ka'ab. Makanya ketika dia bisa berbohong, dia pilih jujur dan mendapatkan ujian ini daripada harus pura-pura pencitraan tapi diazab di neraka. Membohongi Nabi nggak mau. 50 hari diboikot bukan perkara yang mudah. Mungkin kalau ada di antara kita jadi Ka'ab, baru seminggu gantung diri. Ya, kalau kita mungkin begitu. Saya dengar berita di Jepang itu, di Korea. Ya, coba deh saya lihat di Korea itu banyak ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kasus bunuh diri banyak kali. Orang yang sudah tenar bunuh diri. Coba. Ada band yang paling kalau dia konser itu jutaan orang Amerika nonton. Namanya apa? Linkin Park. Itu yang penyanyi vokalis rocknya itu semua orang Amerika suka. Puncak karir, duit ada, pakai narkoba saking banyak duit, tapi bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya Allah di hatinya, Pak. Makanya orang beriman itu nggak mungkin semiskin-miskinnya Indonesia, secanggih-canggihnya Jepang, itu kiblat teknologi, bunuh diri satu hari ada aja banyak, 50 orang, 30 orang. Tapi di Indonesia tidak. Kenapa? Karena punya Allah di dalam hati. Ya. Nah, ini hadis yang sebenarnya panjang, tapi saya singkat jadi cerita karena panjang loh sampai segini. Wow, hadisnya tuh. Kalau saya baca satu-satu paragraf, pening bacanya, tak cukup waktunya. Jadi mudah-mudahan Allah bisa latih kita, jadikan kita sebagai hamba-hamba yang berkata jujur, siap memperbaiki, siap konsekuensi kesalahan, dan mudah-mudahan yang paling penting Pak, kita punya dosa diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini masih berapa menit? 12. Ini ada saudari kita ya yang mau bersyahadat masuk Islam. Boleh kita fasilitasi dan didampingi maju ke sini supaya mudah-mudahan kita bisa sama-sama saksikan syahadatnya. Ya, Allah berikan kekuatan. Sebelum masih bisa ya 10 menit. Boleh ya Bang ya? Panggil aja Bang. Sini aja di bawah. Bawah aja. Ya? Kristen ya. Ini yakin mau syahadat hari ini. Iya. Kalau boleh disampaikan kira-kira kenapa mau memutuskan hari ini bersyahadat? Gak apa-apa, sampaikan aja. Kenapa memutuskan? Saya kan mau memastikan dulu nih, gitu ya. Oh, udah lama ya.
SMP tahun 99 ya. Berarti sudah mempelajari ya sedikit banyak ya. Sudah ya. Sudah bulat? Apakah ada yang memaksa untuk masuk Islam? Memang dari diri Mbak Ola sendiri ya. Dan kalau sudah bersyahadat memeluk Islam, siap dengan konsekuensi sebagai muslimah nanti. Baik ya. Jadi memang niatnya memang ingin masuk Islam, ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan ya. Bukan karena ada unsur-unsur lain kan? Baik. Gitu ya Pak ya. Kita doakan, kita bimbing dengan syahadat. Nanti Mbak Ola pakai mikrofonnya, saya bimbing pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik sampai seumur hidupnya sebagai seorang muslimah. Nanti kita doakan sama-sama. Baik, ikuti saya ya. Kalau bismillah udah bisa lah ya. Ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Mbak Ola, dengan ini telah kami bimbing syahadatnya, maka sekarang Mbak Ola ini adalah saudara kami. Ya, saudara satu negara dan saudara satu iman dan satu akidah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan, Allah sabatkan, Allah kokohkan sampai dengan akhir hayat memeluk Islam, berhak mendapatkan surga Allah. Amin amin. Ya, kita doakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma habbib ilainal iman wa thabbitha fi qulubina. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, terkhusus kepada saudari kami Mbak Ola. Berikanlah kekuatan di dalam hatinya, taufik dalam memeluk Islam, berikanlah ketabahan dalam memperjuangkan dirinya sebagai seorang muslimah, berikanlah kekuatan kepada beliau mengamalkan ajaran-ajaran agama, jauhkan dari segala mara bahaya, dari ancaman, dari cibiran, dari ejekan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala kehidupannya, Engkau berikan rahmatnya, Engkau berkahi semuanya, Engkau mudahkan urusannya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi Mbak Ola nanti bisa sharing ya dengan beliau tentang, berarti sekarang pulang nanti yang pertama dilakukan adalah mandi, namanya mandi junub, mandi besar. Cuma aku niat mandi besar untuk mensucikan diri. Sekarang sudah menjadi seorang muslimah, kemudian nanti sudah wajib sholat di bulan puasa Ramadan, puasa ya. Kemudian kalau diberikan kemampuan berhaji, dan semua rukun-rukun Islam dan iman mudah-mudahan mudah untuk direalisasikan. Nanti silakan tanya beliau, tanya Bang Iben. Kalau mau tanya-tanya tentang hal keislaman boleh, ikut pengajian saya bebas, gratis, di mana-mana boleh ikut. Kalau pengen belajar bersama teman-teman mu'alaf, ada di Zulfirdaus setiap hari Ahad ya.
Ahad pagi itu dengan sama-sama seperjuangan, boleh belajar, enak kalau sama-sama komunitas kan, ya. Dan nanti ikut pengajian-pengajian yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan. Terakhir, belum azan kan? Minta kesan terakhirnya lah. Apa yang harapannya? Apa harapan Mbak Ola? Keluarga sudah tahu aturan syariat yang disediakan Allah terbaik buat manusia. Makanya kalau semua manusia itu ikut dengan aturan-aturan Islam, dia akan menjadi orang yang baik dan terbaik. Ya, bahkan dia akan dimuliakan. Jadi aturan-aturan Islam nanti akan lebih memudahkan Mbak Ola untuk menjadi seorang hamba Allah ke depannya. Jangan penting terus belajar, jangan pernah berhenti. Dan bukan terlambat ya. Banyak kok sahabat-sahabat Rasulullah masuk Islam umur 40. Banyak. Umar bin Khattab juga umur tua baru masuk, dan banyak yang lain. Dan teruslah belajar. Kami doakan nanti Bang Iben sama kakak bisa terus sharing-sharing tentang literatur Islam. Yang pasti yang paling sekarang harus dipelajari tentang sholat, bacaan-bacaan sholat ya. Kalau belum bisa sholatnya pakai tasbih aja. Kalau Al-Fatihah sudah bisa? Belum. Jadi Allahu Akbar, yang penting dikasih tahu rakaatnya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allah boleh kalau belum bisa Al-Fatihah sambil dipelajari. Demikian ya Pak, kita doakan mudah-mudahan beliau diistiqomahkan oleh Allah.